Hei, kamu, saat ini yang kamu lagi mau cari pacar, tahukah kalian bahwa zaman sekarang ini cari pacar segampang pesen makanan di GoFood? Pertanyaan saya satu, masihkah ada ketulusan cinta 100%? Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Guys, sahabat SB30 yang saya cintai, tahukah kalian? Banyak anak-anak muda itu bertanya sama saya, Pak, Chandra itu dulu kuliahnya jurusan apa sih? Sekolahnya jurusan apa sih? Kok bisa cara berbicaranya lancar, enak, kemudian tidak sampai berpikir, sahabat SB30, kuliah saya bukan di jurusan apa. Saya seorang sarjana teknik industri, gak ada hubungan. Tetapi yang saya maksud itu, apakah saya bisa menjadi seorang komunikator, motivator seperti ini, edukator seperti ini, berbicara tanpa berpikir seperti ini, hanya terjadi cuma di kampus dan kuliah dan jurusan? No, ini dibangun dari setiap hari. Dan Anda tahukah rahasianya itu di mana? Saya buka semua rahasianya di YouTube channel membership Success Before 30. Di mana rahasianya itu terletak di malam hari jam 12 malam. Wah, penasaran kan? Jadi dari apa yang Anda tonton dan apa yang Anda dengar dan apa yang Anda baca di jam 12 malam sebelum Anda tidur setiap harinya. Anda cukup dengarkan selama 1 jam. 1 jam itu akan mengubah totalitas hidup Anda selama 1 tahun ke depan. Anda akan menjadi pribadi yang berbeda selama 1 tahun ke depan. Anda akan lebih percaya diri, Anda akan lebih menjadi pemberani, Anda tidak lagi merasa insecure, Anda tidak lagi merasa overthinking, dan Anda akan merasa lebih healing. Diri Anda akan menjadi lebih pede, Anda menjadi pribadi yang lebih bersemangat dan lebih positif dari sebelumnya. Kuncinya di 1 jam di malam hari. Apa saja yang dibahas? Saya tidak membahas konten yang sama. Di membership saya akan membahas sesuatu yang berbeda. Dan itu letak rahasia saya di malam hari. So join membership sekarang juga dengan harga yang sangat terjangkau. Sukses untuk Anda. Salam hebat luar biasa. Sahabat SB30, salam hebat luar biasa. Wah, saya ini paling jarang ya bahas masalah cinta ya. Tapi kayaknya kali ini tuh sangat menarik. Saya memang menemukan sebuah topik yang memang pengen saya bahas banget di channel Success Before 30. Anda silakan cek aja 1100 konten Success Before 30 yang bahas masalah cinta itu mungkin gak dalam hitungan 5 jari. Tapi kali ini saya memang sangat ingin membahas karena ini sangat berhubungan dengan yang namanya instant culture, yaitu kultur instan. Ayo, pengen dengar gak? Kira-kira teman-teman apa itu instant culture? Mie instan? Bukan. Tentu saja mie instan merupakan bagian dari instant culture yang kita kenal. Segala sesuatu di dunia ini nggak ada yang instan. Hanya mie instan. Lalu hubungan sosial kok bisa instan sih? Menurut penelitian Arthur Lakosky dari Universiteit W. Białymstoku, budaya instan ini sangat lekat dan secara masif terjadi pada generasi Z. Mereka-mereka yang lahir pada tahun 1993-94 hingga tahun 2010. Adapun ciri kelekatan dan ketergantungan pada sosmed dan kesulitan dalam menjalani pola interaksi dan hubungan yang mendalam ini menjadi ciri-ciri Gen Z yang dikaji dalam penelitian. Terakhir, tumbuh di era teknologi di mana sistem informasi terus secara masif berkembang. Gen Z merupakan subjek utama yang terus-menerus digempur dan dituntut mengejar perkembangan sistem informasi yang serba cepat, instan, dan sangat masif, serta merespon tren yang jarang bertahan secara permanen. Uniknya, Gen Z dan kaum muda ini hampir di segala hal termasuk dalam membina, menyikapi, menjalani sebuah hubungan. Muncullah beragam aplikasi sosial media dan dating apps atau aplikasi kencan menjadi daya dorongnya terjadinya budaya instan dalam segala hal, termasuk relasi sosial. Bagaimana tidak? Jika dahulu untuk mendapatkan teman dan pacar baru saja, Anda harus datang, bertemu, dan sebagainya. Tetapi zaman saat ini Anda cuma punya proses perkenalan, komunikasi, apalagi kita tahu ada aplikasi MiChat, ya kan? Sekarang ini tinggal menggulirkan layar gadget Anda dan Anda bisa menemukan teman calon pacar baru di sosial media. Bahkan segalanya sudah digolongkan secara tersistem berdasarkan kriteria calon pacar yang Anda suka. Gila, Anda itu kayak milih hotel aja ya. Anda mau hotel di tempat mana,
berapa lama, tipenya seperti apa, budgetnya seperti apa, termasuk kriteria pasangan yang Anda inginkan. Sekarang udah lengkap loh. Ini tentu sangat menarik dan melahirkan pertanyaan. Pada era di mana mencari pacar semudah pesen GoFood, masihkah ada ketulusan cinta 100%? Nah, ini kita akan kaji ya. Jadi kita melangkah pada penelitian yang diterbitkan oleh Sage Publisher, dilakukan oleh 4 ilmuwan sosial dan psikolog dari berbagai kampus ternama di Amerika dan Eropa. Kemudian akses online dating ini ternyata terbukti menurunkan beberapa aspek yang tadinya menjadi pertimbangan mendasar dari sebuah hubungan. Gampangnya, generasi muda sekarang tidak perlu terlalu rumit mencari jodoh tentang hubungan sebuah percintaan. Berbeda di era sebelumnya, era saya ini ya, di mana banyak sekali kriteria pertimbangannya. Mungkin kalau di era saya mungkin ketemunya cuma di kampus atau di sekolah. Kebanyakan seperti apalagi zaman orang tua kita. Atau di sebuah organisasi atau komunitas. Nah, value yang perlu disepahamkan antara dua orang yang menjalankan jenjang yang lebih serius, yaitu hubungan pacaran hingga menikah. Seperti yang kita bahas sebelumnya, canggihnya sistem ini membuat segala sesuatunya itu memudahkan kita untuk pesan makanan kayak GoFood. Akankah metode mencari pacar via online ini memungkinkan kita punya hubungan yang mendalam? Mencari itu segala sesuatu itu gampang, segala sesuatu itu mudah, berproses dan menjadi partner kencan? Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan bahas melalui sebuah cerita, sebut saja namanya Dewi. Ayo, yang namanya Dewi tolong tulis di kolom komen ya. Tapi ini bukan Dewi yang kamu maksud. Dewi adalah seorang perempuan berusia 24 tahun. Dia bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan di Jakarta. Hari-harinya disibukkan dengan urusan kerja hingga jarang punya kesempatan untuk bisa bergaul di dunia nyata. Singkat cerita, dorongan teman-teman yang sudah lebih dahulu memasuki dunia online dating membuat Dewi pun juga terkepincut untuk melakukan hal yang sama. Dari situ, Dewi mulai mencoba online dating. Ia memasukkan beberapa data tentang dirinya. Akhirnya, kriterianya itu pun tiba. Dan Dewi melakukan swipe, masuklah ke satu orang yang bernama Bagas, seorang mahasiswa S2 yang sekaligus bekerja di sebuah perusahaan multinasional. Wow, kayaknya pria idaman banget gitu. Tanpa ragu-ragu, si Dewi pun memulai komunikasi via chat dengan si Bagas. Saling bercerita secara singkat dan memutuskan untuk meet up. Di hari di mana meet up itu dilaksanakan, Dewi benar-benar nervous karena ini pengalaman pertamanya. Dan dia berusaha tampil secantik mungkin, pokoknya persis kayak di filter HP-nya itu. Nah, akhirnya hari dan jam itu yang dinantikan telah tiba. Ia bertemu dengan Bagas. Kencan pun berjalan menyenangkan. Dan Dewi dan Bagas pun berencana melakukan pertemuan berikutnya pada akhir pekan berikutnya. Sepanjang menuju akhir pekan, Dewi dan Bagas terus melakukan pembicaraan via chat. Dan sampai tiba waktunya, mereka pun ngobrol dan bertemu. Setelah meet up, mereka mulai ngobrol pekerjaan ringan seperti cerita unik, tempat kerja, masa lalunya, sehingga akhirnya pembicaraan mereka masuk ke dalam sebuah topik yang sangat serius, yang mana ini didahului oleh Bagas, karena ini orang Asia ya. Orang Asia kadang-kadang enggan seorang cewek itu mengutarakan cinta dan perasaannya terlebih dahulu. Kurang lebihnya Bagas bertanya sama Dewi. Dan terus terang, Dewi yang memang sedang mencari pacar menjawab dengan serius. Di situ Bagas menceritakan bahwa ia sedang mencari yang sama, namun Bagas tidak ingin terburu-buru. Dewinya yang sudah ngebet nih, pengen punya cowok, tapi Bagasnya rupanya santai-santai aja. Bagas menceritakan bahwa sebetulnya secara fisik, Dewi sangat memenuhi kriterianya. Namun secara emosional, Bagas masih butuh waktu. Wajar dong. Dengan seksama dan agak berdebar-debar, Dewi pun menyimak arah pembicaraan Bagas. Yang mana Bagas menawarkan agar mereka menjalani aja proses yang tanpa komitmen lebih. Dewi yang sudah sangat ingin memiliki teman kencan pun menyanggupinya. Hingga akhirnya resmi mereka berproses sebagai teman kencan tanpa komitmen apapun. Jadi pacar pun bukan, tapi mereka cuma teman kencan dan teman ngobrol aja. Hari-hari selanjutnya mereka pun sering ngobrol, pergi makan berdua, bahkan sesekali mereka pun menginap di apartemen masing-masing. Sampai pada suatu ketika di mana mereka memasuki bulan kedua, Dewi secara tidak sengaja melihat Bagas di sebuah mall bersama seorang wanita. Dewi pun tanpa bisa dihindari merasa sedih dan cemburu.
tapi mengingat kembali bahwa kesepakatan hubungan mereka di awal adalah tanpa komitmen. Kata anak-anak zaman now, Dewi ini pun seperti flat shoes alias nggak punya hak. Dengan kecemburuan yang mulai membakar dadanya, Dewi pun bercerita pada temannya yang bernama Vina. Bukannya berempati, Vina pun bahkan tertawa hahaha dan berkata, ya emang gitu kali, nggak usah heran namanya juga FWB. Lu mesti ingat kalau lu punya hak yang sama, cari teman kencan lain dong, ngapain kok kamu harus baper? Kan bukankah Bagas bilang tanpa komitmen? Dewi pun mulai memikirkan perasaan dan perkataan Vina tersebut. Malam itu ia secara iseng buka lagi online dating apps-nya. Dan di situ dia berkenan lagi dengan seseorang yang bernama Rio. Nah sebetulnya dia tidak terlalu mendekati kriteria Dewi sebagaimana Bagas. Tapi Rio ini orangnya humoris. Rio ini mahasiswa tingkat akhir dan usianya 4 tahun lebih muda dari Dewi. Singkat cerita mereka pun memutuskan untuk ngopi dan ngobrol bersama sesuai dengan obrolan mereka di chat. Rio ternyata sangat humoris dan pada kesempatan hari itu Dewi mencoba mengambil kendali. Ia secara tidak langsung berkata tanpa ragu pun Rio menjawab bahwa ia sedang mencari pacar. Dewi pun terus mencecar pertanyaan tentang makna dan batas pacar yang Rio maksud. Tak diduga Rio berusahanya lebih muda dan Dewi pun mencari yang serius dan mau berkomitmen dengan dirinya. Dewi pun semakin tertarik, namun secara tak langsung merespon dengan sangat antusias. Ia sengaja ingin melihat sejauh mana keseriusan komitmen yang dimaksud dengan Rio. Setelah momen kencan itu berakhir, mereka pun malah sering ngechat. Di samping itu Dewi pun berkomunikasi dan berkencan dengan Bagas. Dan akhirnya Dewi merasa hubungan Bagas itu nggak jelas dan Dewi lebih mengakhiri kedekatannya dengan lelaki charming itu. Lalu dia lebih memilih Rio yang kayaknya lebih pengen serius ke depan. Nah dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan. Ada 4 kesimpulan yang kita bisa pelajari. Yang pertama, istilah FWB itu sangat terkenal di dunia online dating apps. Saya juga baru tahu ini ceritanya. FWB itu friend with benefits. Jadi hubungannya itu transaksional seperti Anda pesan makanan di GoFood aja. Khususnya para wanita yang sudah mengeluarkan hormon cinta pada aktivitas tertentu, intim tertentu merasa merugi. Dia udah baper, udah bawa perasaan, ternyata cowoknya gitu-gitu aja. Nah yang kedua, pergeseran makna hubungan. Di mana zaman yang serba instan ini faktor chemistry tidak lagi menjadi dominan. Jika dahulu kata jatuh cinta mendalam merupakan sebuah hal yang sangat berarti, maka sejak ditawarkannya teman kencan melalui dating apps ini, orang akan dengan mudah memilih teman kencan sekedar hanya memenuhi kriterianya. Yang paling jelas dari kriteria fisik dan sifatnya materi, bukan dari segi perasaan. Yang ketiga, hubungan saat ini sangat bersifat transaksional, terutama hubungan dari online dating apps ini. Tercermin dari kasus Bagas dan Dewi. Pola komunikasi mereka sejak awal itu sifatnya transaksional. Kamu butuh apa dan saya butuh apa. Kesalahan Dewi adalah mengingkari kebutuhan dirinya yang sesungguhnya, yaitu menerima tawaran Bagas masuk dalam hubungan tanpa status HTS. Dan ia termakan cemburu di mana sudah jelas-jelas secara manusiawi Bagas sangat logik, Bagas sangat komitmen, tetapi Dewinya yang baper. Dan merupakan hal yang jelas bahwa hubungan transaksional seperti ini dari sisi manusiawi sudah diganti dengan hubungan yang sifatnya sangat transaksional. Jadi yang keempat, hubungan sifatnya tidak permanen dan mudah berganti. Meski tampaknya Rio lebih memiliki potensi hubungan jangka panjang dengan komitmen, tapi hal ini nggak bisa dikesampingkan bahwa potret dalam hubungan pola interaksi instan, segala sesuatunya sangat mudah berganti tanpa melalui proses-proses lazim yang kita sebut pola hubungan konvensional. Wow, rupanya zaman sekarang ini kita semuanya bisa dapatkan segala sesuatunya dari yang namanya sifatnya itu secara transaksional. Memang sangat gak berlaku ya dengan cara mendapatkan jodoh layaknya orang tua kita atau layaknya generasi saya yang semua itu bersifat offline. Tapi sekarang bersifat online pun caranya seperti ini. Ini sangat menarik. Jadi suka gak suka, kenyataan inilah pola hubungan instan zaman now.
Dengan tingkat keberhasilan dan keseriusan yang dibina dengan cara instan, maka setengahnya akan tetap menjadi misteri tergantung dari individu yang dijalani, latar belakang dan niatnya untuk ke depan. Sekarang pertanyaan adalah, apakah Anda berani mempertaruhkan hati Anda masuk ke dalam dunia instant relationships? Atau Anda tetap memilih jalur konvensional, bagaimana cara Anda menjalankan seperti generasi sebelumnya? Memang, semua kembali pada personal atau hubungan pribadi. Namun untuk mempertimbangkan segala sesuatu dan berhati-hati dalam urusan menentukan masa depan dan komitmen dengan pasangan kalian, nggak ada salahnya kebahagiaan dan kesuksesan kita sangat berkaitan dengan pilihan apapun yang kita buat hari ini. So, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa saat ini hubungan asmara semudah Anda mencari pasangan melalui GoFood. Oke, so Bapak Ibu atau teman-teman sahabat SB30 yang menonton ini, anak-anak Anda pun sekarang saat ini sudah masuk di fase ini. Bagi Anda Gen Z yang menonton video saya kali ini, apakah ini yang sedang Anda alami? Ya, kalau ini yang sedang Anda alami, jangan khawatir, pesan saya cuma satu. Secepat apapun itu, yang terpenting, komitmen dan proses mengenal satu sama lain, itu yang paling utama. Kalau Anda sudah dapatkan chemistry-nya, saya percaya Anda akan menemukan pasangan yang terbaik. Tapi kalau sudah lebih dari 20 pasangan kencan, nggak ada yang tepat, Anda bisa mencoba yang ke-21. Tetapi kalau sudah lebih dari 30-40 kali masih belum ketemu, jangan-jangan memang kamu seorang playboy. Oke? Atau seorang playgirl. Itu pesan dari saya, sukses untuk Anda. Kalau Anda suka video ini, jangan lupa like-nya. Masih ada ribuan video lain yang pasti akan memberikan tips dan manfaat positif untuk Anda. Sukses untuk Anda, salam hebat, luar biasa.